Baik, apakah kelasnya bisa dimulai? Bisa. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, kepala kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelum lanjut ke pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran peserta didik di sini. Apakah hadir semua? Hadir, Pak. Oke, bagus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pencemaran air. Ada yang tahu nggak pencemaran air itu apa? Faradila, apa pencemaran air? Pencemaran air itu karena sesuatu yang ditimbulkan oleh beberapa pabrik industri sehingga mencemari sungai. Ya, bagus. Ada lagi yang menambahkan apa itu pencemaran air atau contohnya? Seperti apa pencemaran air yang pernah kalian temui? Pak. Ya, silakan. Sungai itu banyak sampahnya, terus warnanya tuh keruh gitu, dan juga baunya itu nggak enak gitu. Ya, bagus. Kalian sepertinya sudah pernah menjumpai apa itu namanya pencemaran air ya. Lalu di sini sebelum memulai ke pemateri utama, di sini saya mempunyai dua gambar. Bisa lihat kan di sini ada gambar sungai. Kenapa sungainya di situ? Kotor. Sungainya kotor. Apa lagi? Banyak sampah. Ada sampah dan tentunya sangat bau juga. Nah, ini salah satu dari yang namanya pencemaran air. Lalu dari gambar tersebut, apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian ketika melihat pemandangan sungai yang kotor kayak gitu? Apakah risih atau biasa aja? Mengganggu pemandangan. Nah, selain mengganggu pemandangan juga mengganggu. Nah, karena kejadian sungai tercemar sangat mengganggu pemandangan, mengganggu penciuman, di situ juga mengganggu namanya ekosistem alam. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa aja? Ya, di situ ada dapat menganalisis dua sumber pencemaran air melalui tayangan video, diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Nah, yang kedua, dapat menyebutkan 3 kegiatan sehari-hari yang secara tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu yang ketiga, dapat menyebutkan apa saja sih yang menjadi indikasi pencemaran air itu. Nah, diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian mendapatkan atau memenuhi dari tujuan pembelajaran ini. Nah, diharapkan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan serius. Nah, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran inquiry, yang dimana nanti kita akan menyusun rumusan masalah, menyusun hipotesis, dan pengujian hipotesis itu sendiri. Nah, lanjut, sebelum kita masuk ke materi inti, saya di sini akan membentuk kelompok. Di sini ada 10 anak. Nah, di situ masing-masing kelompok ada 5. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Sesuatu berkelompok. Oke, baik, sudah bikin kelompok. Ya, di sini ada 2 kelompok ya. Nah, yang sini kelompok 1 diketuai oleh Duanta. Nah, di sini kelompok 2 diketuai oleh Sonia. Bisa dipahami? Bisa. Oke,
Di sini saya punya video ya. Nah, kalian dimohon untuk memperhatikan dengan teliti videonya, disimak baik-baik. Yang dimana nanti video ini, dari video ini kalian akan menyusun rumusan masalah dan menyusun hipotesis. Baik, perhatikan baik-baik ya. Baik, Pak. Nah, gimana videonya? Apa sudah jelas atau perlu diulangi lagi? Sudah jelas. Nah, di sini kan kalian sudah memperhatikan videonya. Nah, selanjutnya dari video yang kalian amati tadi, kalian harus membuat rumusan masalahnya, ditulis di RKPD ini ya. Baik, Pak. Nah, sekarang bisa dimulai pembuatan perumusan masalahnya. Mungkin ada yang kesulitan? Ya, apakah sudah selesai rumusan masalahnya? Sudah. Nah, karena sudah selesai, coba perwakilan kelompok untuk menuliskan rumusan masalahnya di depan. Ya, silakan dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Ya, Pak. Perwakilan silakan. Ya, saya Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Langsung kelompok 2 ya. Perwakilan menuliskan rumusan masalahnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, perhatikan di sini ya. Dari kelompok 1 kita dapat rumusan masalah, yaitu apa saja dampak negatif dari pencemaran air terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Lalu yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran air di suatu wilayah. Lalu dari kelompok 2 kita dapat rumusan masalah, yaitu apa saja upaya yang efektif untuk mengatasi dan mencegah pencemaran air. Lalu yang kedua, apa saja ciri-ciri air yang tercemar. Nah, di sini kita kan sudah dapat 4 rumusan masalah dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, di sini sudah kita sepakati ya. Dari keempat rumusan masalah ini. Nah, selanjutnya kita akan menyusun hipotesis. Nah, dari rumusan masalah ini kita harus membuat namanya hipotesis, yaitu jawaban sementara dari rumusan masalahnya. Nah, untuk pembuatan hipotesisnya saya beri waktu 10 menit. Apakah dapat dimengerti? Apakah ada kesulitan? Kelompok 2? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai semua hipotesisnya? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke, sudah dapat ya hipotesisnya. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok membacakan hipotesisnya. Siapa mau mulai dulu? Ya, kelompok 2 bisa bacakan hipotesisnya. Tolong berdiri.
Mungkin itu saja Bapak. Ya silakan duduk. Sudah cukup baik ya dari hipotesis kelompok 2 yang membahas tentang upaya untuk mengatasi dan mencegah pencemaran air dan ciri-ciri air yang tercemar itu bagaimana. Baik, udah bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 1. Tolong disampaikan hipotesisnya. Siapa yang menyampaikan? Ya, silakan berdiri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil hipotesis dari kelompok 1. Yang pertama, pencemaran air akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, peningkatan resiko penyakit pada manusia, dan penurunan produktivitas sektor perikanan. Kemudian yang hipotesis yang kedua, limbah industri, limbah domestik, dan penggunaan pestisida secara berlebihan merupakan penyebab utama pencemaran air di wilayah tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok 1 hasil hipotesisnya. Baik, cukup bagus. Silakan duduk. Cukup bagus dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 tadi menyampaikan tentang dampak negatif dari pencemaran lingkungan, pencemaran air ya. Lalu yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor utama penyebab terjadinya pencemaran air. Nah, cukup bagus. Nah, selanjutnya dari hipotesis-hipotesis yang kalian dapatkan tadi, selanjutnya yaitu menguji hipotesis kalian sendiri. Nah, untuk menguji hipotesis kalian, di sini saya ada beberapa sumber belajar ya, bisa kalian scan di sini, yaitu video Sungai Bondowoso yang tercemar. Lalu ciri-ciri air tercemar yang menurut ciri fisiknya, ciri biologi dan kimianya. Nah, selain dari sumber belajar yang Bapak sediakan di sini, kalian bisa mencari sumber belajar lainnya. Bisa dari YouTube atau dari literatur lainnya, silakan. Ya, bisa langsung dimulai. Baik, Pak. Saya kasih waktu 15 menit. Bisa dimengerti? Bisa. Iya. Setelah menguji hipotesisnya sampai sini. Oke, Pak. Terima kasih. Satu ada yang susah? Bisa ya? Apa ada yang tanyakan? Ini hasil diskusi. Ya, nanti hasil diskusinya terus di sini ya. Ya, Pak. Kasih. Ya, bagaimana sudah didapatkan hasil dari uji hipotesisnya? Sudah, Pak. Dari kelompok 1 gimana? Sudah dapat? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau mulai maju dulu di depan? Ya, kelompok 2 maju. Silakan paparkan hasil diskusi kelompok 2. Semuanya, Pak. Ya, maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama yaitu pentingnya kesadaran masyarakat. Pencemaran air itu adalah masalah bersama. Setiap individu itu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga menjadi produk ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ciri-ciri air tercemar. Terdapat ciri-ciri fisik, yaitu berupa warna, bau, dan rasa air merupakan indikasi awal terjadinya pencemaran. Yang ketiga itu adalah ciri-cirinya, yaitu tingkat keasaman, kandungan risiko terlalu serta perbedaan zat kimia berbahaya, melakukan atau pestisida. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada. Sudah, Pak. Baik, kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sudah cukup bagus hasil diskusi atau hasil uji hipotesis dari kelompok 2. Di mana yang kelompok 2 tadi kembali membahas upaya efektif bagaimana cara mengatasi dan mencegah pencemaran air. Lalu membahas juga ciri-ciri air yang tercemar itu bagaimana. Beri aplaus untuk kelompok 2.
Nah, selanjutnya kelompok 1 apakah sudah siap? Siap. Ya, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil uji hipotesisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan. Jadi di diskusi yang pertama ada yang masalah. Yang pertama ada Pak pencemaran air itu. Yang pertama adalah penggunaan pada lingkungan, di mana pencemaran air menyebabkan degradasi pada lingkungan secara signifikan. Kemudian ada peningkatan risiko penyakit seperti penyakit kulit, diare hingga penyakit menular seperti kolera dan tifus. Kemudian yang kedua yaitu ada penyebab utama pencemaran air. Penyebab utama yaitu dari limbah industri yang mengandung berbagai macam zat kimia berbahaya seperti logam berat, senyawa organik dan minyak. Kemudian ada limbah domestik seperti tinja, deterjen, dan sisa makanan yang merupakan sumber pencemaran air yang tersignifikan. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Nah, bagus ya, dari kelompok 1 sudah mendapatkan uji hipotesisnya yang isinya tentang apa saja sih dampak negatif dari pencemaran air itu sendiri, lalu mengenai faktor utama penyebab terjadinya pencemaran air di suatu wilayah. Nah, baik, setelah kalian menguji hipotesis kalian masing-masing, selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Dari awal yang kalian lakukan seperti perumusan masalah, pembuatan hipotesis dan pengujian hipotesis, selanjutnya kalian membuat kesimpulan apa saja yang dapat dari mempelajari hasil diskusi kalian dari awal perumusan masalah sampai pengujian hipotesis tadi. Ya, setelah hipotesisnya. Oke, yang pertama siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulannya? Ya, silakan berdiri. Jadi kesimpulan pada kelompok 1 yang pertama, pencemaran air merupakan sangat kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti limbah industri, domestik, pertanian dan berbagai industri. Kemudian yang kedua, dampak pencemaran air sangat luas dari kerusakan ekosistem perairan, penurunan kualitas kesehatan manusia hingga kerugian ekonomi. Cukup sekian dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Juanta. Nah, dari kelompok 2 apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok 2 memberi kesimpulan yaitu Upaya mengatasi pencemaran air membutuhkan perbedaan multidisiplin yang melibatkan pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah dan masyarakat akan menjadi kualitas air merupakan awalan sosial dalam upaya mengatasi lingkungan. Oke. Ya, cukup baik, terima kasih. itu saja dari kesimpulan dari kelompok 2. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup baik. Tangan kita semua. Selanjutnya setelah kalian mendapatkan kesimpulan dari materi hari ini, kalian kan tadi di awal sudah membuat rumusan masalah, membuat hipotesis sampai pengujian hipotesis. Apa saja sih yang kita dapat? Nah, Bapak rangkum semuanya ya. Nah, di awal kita sudah dapat apa itu namanya dampak-dampak negatif dari pencemaran air. Kita sudah mempelajari faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Pencemaran air kan tidak hanya terjadi di sungai. Pencemaran air bisa terjadi di laut, di sumur. Nah, selanjutnya setelah mempelajari faktor-faktor penyebab dari pencemaran air, kita mempelajari yang namanya upaya efektif bagaimana cara mengatasi dan mencegah pencemaran air itu sendiri. Pencemaran air kan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana kita mengatasi dan mencegahnya? Nah, selanjutnya yaitu kita mempelajari ciri-ciri air yang tercemar. Tadi ada ciri-ciri fisiologi, ciri-ciri biologi, dan ciri-ciri kimianya. Bagaimana sih air yang tercemar itu? Nah, selanjutnya saya ada post test yang dimana untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pengetahuan kita mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang pencemaran air. Nah, di sini ada 5 post test.
kalian bisa salin ke buku tulis masing-masing dan kerjakan di rumah. Baik, Pak. Baik, Pak. Bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti? Iya. Ya, silakan tulis di buku tulis masing-masing. Apakah sudah disalin ke buku tulis masing-masing? Sudah. Nah, dari post itu saya harap kalian kerjakan sebaik-baik mungkin ya. Iya, Pak. Nah, di sini dari kalian awal melakukan pembelajaran, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba sebutkan apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Iya, Dari coba. pembelajaran hari ini itu menyenangkan karena kita tuh dapat menyimpulkan adanya dampak negatif dari pencemaran air tersebut, kemudian ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencemaran tersebut, kemudian ada upayanya juga, kemudian juga ada kita itu mengetahui berbagai ciri-ciri air yang tercemar. Kita sudah mempelajari yang namanya pencemaran air kan hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Nah, selain kalian nanti di rumah mengerjakan post test, saya harap kalian juga mempelajari tentang pencemaran udara itu apa, bagaimana dampaknya dan ciri-cirinya juga. Baik, Pak. Bisa dimengerti semuanya? Iya. Nah, baik, sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi sekitar kita, terutama bagi kita sendiri. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin ketua kelas. Baik, Pak. Saya silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.